Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus yang mencipta kami, menebus kami, dan memelihara hidup kami. Kami bersyukur karena anugerah-Mu cukup baik kami. Terima kasih untuk kami diingatkan lagi, belajar mengenal firman dan mengerti kehendak-Mu, dan mendapatkan refleksi dari Tuhan untuk kami komitmen melakukan kehendak-Mu. Pimpin, sertai kami, hamba-Mu yang terbatas. Kiranya Engkau memberikan hikmat supaya apa yang disampaikan bermanfaat bagi kami sekalian, baik yang menyampaikan maupun yang mendengarkan. Mohon pimpinan Roh Kudus-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Firman Tuhan yang sudah kita dengar dari Roma pasal yang ketiga memberikan kepada kita beberapa indikasi yang perlu mendapat perhatian kita. Saya baca kembali Roma 3 ayat 10 sampai 12. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik seorang pun tidak. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan bagian ini, maka ada satu respon cepat kita biasanya adalah berarti apa yang diperbuat manusia berbuat baik, entah itu orang percaya atau tidak orang percaya, dianggap tidak memiliki meaning, makna, manfaat. Apakah demikian konteksnya? Sehingga kita mungkin dampak dari pemahaman yang seperti itu, kita bisa saja mudah untuk menjudge orang. Mudah menjudge orang karena tidak ada yang baik, seorang pun tidak. Jadi ketika ada seorang anak yang bukan Kristen menolong seorang ibu yang Kristen dalam pengertian yang konkret, misalnya menyeberangkan ibu itu dari satu titik ke tempat yang lain dalam keramaian lalu lintas, maka kalau dengan konsep ini tanpa kita memahami keutuhannya akan menimbulkan dampak. Apapun yang diperbuat anak ini, itu tidak baik. Menyeleweng. Kalau ada seorang diktator yang sangat luar biasa kekuasaan di sebuah bangsa, lalu kemudian membuat pengaturan-pengaturan, sehingga ada keteraturan dalam masyarakat, tapi karena dia bukan Kristen, atau dia Kristen, maka kita bisa mengatakan dia tidak baik. Atau kita punya mitra kerja, kolega, orang-orang di sekitar kita yang berupaya untuk menolong kita, berpartisipasi di dalam relasi kita. Tetapi dengan ayat ini kita akan bilang kurang baik, menyeleweng. Apakah demikian konstruksi berpikir kita? Nah, kalau begitu, apa yang dikatakan oleh Flynn, satu penelitian dia di Denmark, yang baru saja saya baca bukunya, Masyarakat Tanpa Tuhan. Di sana tidak terlalu antusias orang memiliki dan menghidupi agama. Tetapi tingkat kejahatan kriminal dan sebagainya itu rendah sekali. Perceraian hampir tidak ada. Pertikaian tidak ada. Selama dia penelitian, selama hampir 4 tahun, hanya 1 kali dia ketemu polisi. Selebihnya tidak ada polisi. Aman, nyaman. Sementara kalau kita perhatikan di negeri kita, hampir setiap persimpangan ada polisi, dan hampir tiap hari kita dapat berita tentang kejahatan kriminal dan sebagainya. Pertanyaannya, mengapa lebih baik karakter, sikap di negara itu dibandingkan di negara yang quote-unquote mabuk agama? Why? Nah, ini menjadi perenungan. Ketika saya mempersiapkan bagian ini dan membaca beberapa buku dan literatur, saya menemukan ada apa sebenarnya, supaya kita tidak membaca ayat dan memahaminya dengan tanda kutip, akhirnya kita menjadi punya konsep judgmental. Nah, kita mesti lihat dulu penelusuran dalam konteksnya, bahwa memang kita di dalam Adam. Kita di dalam Adam. Saya, Bapak Ibu, di dalam Adam. Kita berada di sana. Kita berada di dalam keberdosaan yang berakibat kematian. Dan turunan kematian itu nanti rusak total dan tidak mampu total. Tapi pada konteks
daripada apa yang diajarkan di dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 15 sampai 17 dan peristiwa di Eden pasal 3 ayat 1 sampai dengan 24, dan dampaknya terlihat pada Kejadian pasal 4 Kain membunuh Habel, dan Kejadian pasal 6 ayat 5 bahwa Tuhan melalui Musa memberikan penjelasan bahwa kecenderungan hati manusia berbuat jahat, maka kita bisa memberikan gambaran bahwa memang kita di dalam Adam berdosa dan mengalami kematian. Begitu juga dijelaskan nanti di dalam dalam peristiwa surat Roma, Paulus menyimpulkan di dalam Roma 3 ayat 23, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan. Jadi konteksnya kehidupan manusia di dalam Adam berdosa mengalami kematian. Kematian yang di dalam konstruksi Alkitab, kalau kita baca dari Kejadian sampai Wahyu, maka istilah kematian itu dapat lebih mudah dimengerti dengan istilah terpisah. Kalau saya mengalami kematian, maka tubuh saya kembali ke tanah, roh saya kembali kepada Tuhan. Tunggu waktunya untuk dibangkitkan, mendapatkan penghukuman dan penerimaan. Apakah memang menikmati hidup kekal atau hukuman kekal? Yang pasti ada keterpisahan. Yang kedua adalah, sejak saya tahu dan menyadari dari firman Tuhan, maka kita itu juga mengalami kematian rohani. Maka sejak dalam kandungan, kita sedang atau berada di dalam keadaan mati rohani. Itu dapat kita telusuri apa yang diungkapkan oleh Daud dalam Mazmur 51 ayat 7. Dan memang itu juga yang dijelaskan oleh Nabi Yesaya, bahwa kesalehan kita seperti kain kotor. Jadi dalam konstruksi berpikir seperti itu, kita bisa memahami bahwa memang kita dalam keadaan sudah mati. Lalu nanti kematian yang ketiga adalah kematian kekal, final, di mana setiap orang berdosa akan mengalami dan menerima hukuman. Dan kita tahu bahwa Tuhan sudah sediakan itu seperti yang ditulis dalam Matius 25 mengenai penghakiman terakhir. Ibu bapak, kalau kita masuk ke sana, maka memang tidak ada harapan lagi bagi manusia. So, untuk apa kita hidup? Semuanya akan sia-sia, lenyap, habis. Maka banyak orang yang putus asa, frustasi, dan akhirnya ya sudah, hidup sekali, selesai. Mengapa demikian? Karena ada konstruksi berpikir bahwa saya ini berada di dalam murka Allah, penghukuman Allah. Kalau kita baca di dalam Roma 1 ayat 18 sampai 32 itu, kita menemukan prinsip yang sangat menakutkan sebenarnya bagi kita orang berdosa. Kalau prinsip penghukuman Allah seperti Sodom Gomora dengan api, atau dengan air bah, atau dengan segala penyakit yang mungkin terjadi, yang Tuhan izinkan, itu masih membuat kita was-was kalau misalnya kita mengalami peristiwa itu. Oh iya, nanti Tuhan murka, buktinya nanti seperti Sodom Gomora, atau ada air bah, ada gempa bumi, ada penyakit, dan sebagainya. Itu dampak dari apa yang kita hadapi di tengah-tengah dunia yang fana ini. Tetapi ibu bapak, coba perhatikan bagian-bagian ini, kita bisa melihat bahwa memang kenyataannya memang itu membuat kita takut, khawatir. Jadi orang beragama karena takut dihukum, mengalami hal seperti itu. Orang percaya menakutkan seperti itu. Tapi kalau kita baca orang-orang ateis, agnostik, nggak peduli itu dengan demikian. Itu kebetulan aja, ketepatan saja. Nah, kita pada posisi seperti apa sebenarnya? Nah, ini membuat kita merefleksikan diri. Kita beragama, percaya karena ketakutan itukah? Atau karena memang kita dicintai Tuhan? Bukan kita yang mencintai Tuhan, tapi Tuhan yang mencintai kita. Yang saya maksud di dalam Roma pasal 1 ayat 18 sampai 30, 18 ayat 30 sampai 32 adalah ada satu kata yang sering kita kurang teliti memahami dengan dalam, yaitu pembiaran Allah. Allah menyerahkan. Jadi penghukuman yang paling menakutkan adalah dibiarkan. Di satu harian di Medan, saya waktu kuliah di Medan itu tahun 1987, saya kaget dengan iklan yang berbeda dengan iklan sebelumnya. Iklan yang biasanya kan itu dijual rumah, mobil, peralatan, perlengkapan, atau ada exhibition dan sebagainya. Tapi ada satu lembar, di lembar iklan itu ditulis, mulai hari ini si Polan tidak lagi anak kami. Segala apa yang dilakukannya tidak tanggung jawab kami. Itu di koran. Waktu itu kan 1987 belum ada seperti sekarang ya, online gitu ya. Walaupun artinya sudah ada, tapi kita belum mengadopsi teknologi itu. Bayangkan seorang anak yang dibesarkan oleh orang tuanya dan mendadak diberikan pengumuman begitu. Anak itu bagaimana kondisinya, situasinya kita tidak telusuri, dan tidak ada kesempatan juga riset untuk itu. Tetapi kalimat itu membuat saya akhirnya flashback dengan konstruksi itu,
Allah membiarkan kita seperti ini. Terserah kamu mau buat apa. Dan itu adalah bentuk penghukuman Allah yang paling menakutkan. Kalau kita ditempeleng, ditegur, dikoreksi, dievaluasi, kita mulai sadar, oh iya saya kurang. Saya perlu perbaikan dong. Saya perlu mengintrospeksi diri. Rudi, kamu masih kurang ini. Rudi, kamu masih seperti ini. Misalnya, dengan atasan kah, dengan teman kah, dengan dosen, dengan mahasiswa, dengan siapapun. Kita langsung, oh iya, saya perlu memperbaiki diri. Tapi kalau sudah dicuekin, karena bahasa Betawinya, di masa buruk, terserah, kamu mau apa? Itu berarti, sudah no care about you. Tuhan dapat melakukan itu untuk orang-orang yang LGBT, kekerasan, korupsi, dan sebagainya. Maka tidak heran, makin dekat akhirnya, akhir zaman, di zaman akhir ini, makin banyak muncul kejahatan-kejahatan. Tidak heran. Saya ketika memahami ini, saya tidak kaget ketika ada orang Kristen melakukan KDRT di rumah tangganya. Saya tidak kaget ketika ada orang Kristen di rumahnya ada perceraian. Saya tidak kaget lagi, karena memang kalau Tuhan tidak mengasihi dia, Tuhan biarkan, berarti itu penghukuman yang paling menakutkan. Jadi, Ibu Bapak memahami konteksnya dulu di sini. Nah, kalau begitu, apakah dengan kondisi seperti itu kita di dalam Adam berarti tidak ada kebaikan? Nah, ini menjadi menarik. Karena sebenarnya di dalam konsep pengertian Alkitab jelas ada yang namanya anugerah umum. Anugerah umum ini masih diberikan oleh Tuhan dan makin lama memang akan dicabut sedikit-sedikit. Di dalam surat Paulus kepada jemaat di Tesalonika, di pasal 2 ayat 1, nomor ayat 7, pasal 2 Tesalonika 1 ayat 7, memberikan gambaran bahwa memang ditahan sementara dan kemudian ada dicabut sedikit-sedikit anugerah umum. Sehingga sampai pada akhir zaman terjadi suatu ledakan dan Tuhan datang kembali. Dan kita bisa lihat, kalau tanda-tanda akhir zaman itu makin lama makin terasa sekali. Ibu Bapak, kalau begitu kebaikan yang Tuhan berikan secara anugerah umum ada tidak? Ada. Untuk menahan keberdosaan. Jadi untuk menahan keberdosaan yang terjadi sampai saat ini, masih ada anugerah umum dan sarananya masih disediakan Tuhan. Berarti masih ada kebaikan yang mungkin dilakukan oleh seseorang, bukan untuk menebus keberdosaannya, tapi untuk menahan kejahatan makin meluas. Secara singkat saya mau bagi ada 5 yang Tuhan nyatakan dan kita bisa memanfaatkan, mengoptimalkan anugerah umum tersebut. Pertama adalah agama dan budaya. Selagi masih ada agama, selagi ada culture, budaya di tiap-tiap etnis yang memberikan semacam nasihat, dorongan, tuntunan, etika, dan konsep-konsep yang berkaitan dengan kepercayaan, maka masih ada perbuatan baik yang levelnya bukan untuk keselamatan, levelnya untuk kejahatan tidak bertambah banyak. Yang kedua adalah pemerintah. Adalah lebih baik ada pemerintah yang sangat luar biasa jahatnya daripada tidak ada sama sekali pemerintah. Korea Selatan pemerintahannya, presidennya diadili. Filipina, wakil presidennya diadili. Saya tidak tahu Indonesia kapan. Tapi yang pasti masih ada pemerintah. Mengapa masih ada pemerintah? Karena dalam pemerintahan kita bisa tahu bahwa ada undang-undang dasar, ada undang-undang, ada peraturan pemerintah dan sebagainya. Itu untuk menahan keberdosaan makin bertambah banyak. Bayangkan kalau tidak ada itu semua, chaos, suka-sukaku saja, seneng-senengku saja. Itu pun masih ada, tanpa kita lihat dan kita perlu cerita, kita langsung bisa pahami bahwa pemerintah pun terbatas menahan kejahatan. Korupsi 300 triliun sama penghukumannya terhadap orang yang curi kayu dengan harga 2 juta, 5 tahun. Bukankah ini ketidakadilan? Tetapi, kalau tidak ada penghukuman yang dikerjakan oleh pemerintah, maka kejahatan makin bertambah. Ini sarana anugerah untuk menahan kejahatan tidak makin bertambah, tapi ditahan dengan kebaikan-kebaikan yang sifatnya umum. Yang sifatnya bukan untuk menyelamatkan hidup kekal, tapi untuk kemanusiaan, dan itu dikaruniakan Tuhan Allah. Yang ketiga, sekolah dan perguruan tinggi. Masih ada sekolah dan perguruan tinggi, di mana kita tahu bahwa di PAUD, TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, diajarkan nilai-nilai dan karakter bagaimana menjadi manusia yang berpikir logis, komprehensif,
dan ditanamkan nilai-nilai karakter, bagaimana peserta didik dan pendidik mengajarkan dan saling mengasah, mengisi, mengasuh supaya ada karakter-karakter yang baik, menghormati, saling menghargai, mengapresiasi. Ini adalah lembaga yang menjadi sarana yang sangat efektif untuk menahan kejahatan. Walaupun tidak bisa menjadi jaminan bahwa kalau orang itu sekolah dan S1, S2, S3 jadi profesor, pasti orang itu akan tidak melakukan kejahatan, tetapi dengan adanya itu, daya tahan kekuatan kejahatan itu bisa ditahan. Di antara orang yang kelihatannya jahat, masih ada orang baik. Kenapa? Didikan. Jadi kondisi situasi zaman ini, kalau kita lihat di dalam laporan-laporan riset untuk generasi Z, generasi milenial, generasi Z, generasi Alpha, dan sekarang baru lahir lagi adalah generasi Beta, kita bisa memperhatikan bagaimana sulitnya pendidik mengadjust dengan generasi-generasi itu. Dengan cara pendekatan yang sangat cepat, ya, disrupsi yang begitu luar biasa, perlu adanya upaya-upaya untuk menyatakan bagaimana ini, melakukan ini. Misalnya sederhananya, masuk lift saja, ada normatif etis yang sangat harusnya nggak perlu diajari. Mana dulu yang masuk, mana dulu yang keluar. Lalu bagaimana membuat budaya antri dan sebagainya. Misalnya di dalam tugas-tugas, tidak perlulah peserta didik atau pendidik memberikan tugas dan tanggung jawabnya itu pada mendadak. Misalnya, Pak, maaf saya mengganggu, baru kirim tugas WA jam 1 pagi. Seharusnya tidak perlu itu ada. Tetapi di antara banyak orang, pasti banyak yang baik juga. Ada yang sangat luar biasa mendorong dirinya untuk sebelum terjadi sesuatu tugas atau pembelajaran, dia tanya. Ada banyak yang seperti itu. Jadi sekolah maupun perguruan tinggi itu adalah lembaga sarana anugerah untuk menahan kejahatan dan melahirkan kebaikan-kebaikan. Yang keempat, keluarga. Bersyukur masih ada keluarga-keluarga yang baik, mendidik anak-anaknya orang tua, kakak adik, yang harmonis. Saya kaget dengan apa yang ditulis oleh PIN itu, dalam risetnya itu, tidak ada perceraian, tidak ada KDRT. Coba kita perhatikan dalam beberapa dekade ini, di kekristenan muncul KDRT. Saya kadang-kadang miris melihatnya. Bukankah janji nikah di hadapan Tuhan sudah jelas? Bukankah para pendeta dan hamba Tuhan sudah menggembala dan mengkonseling? Tetapi kenyataannya bukan lagi membimbing, tapi anak-anak mengalami trauma. Nggak pernah mau cerita dengan papa mamanya, padahal sudah melakukan tindakan yang jahat. Karena yang penting papa mama ngasih uang. Baru kemarin saya mendapatkan informasi dari cerita para dosen di tempat lain. Dia melayani satu anak yang betul-betul menakutkan bagi saya. Kenapa? Karena tiap hari nonton film porno. Dan menakutkan dan menjijikkan adalah melakukan kejahatan di lapangan dengan pornografi. Ditangkap, begitu ditangkap stres, lalu kesurupan. Itu kelihatannya sederhana. Orang Kristen, keluarga berada, posisi keluarga orang tua bagus, tapi anak gak diperhatikan. Kalau lembaga keluarga ini tidak betul-betul tahan, maka kejahatan itu akan meluas. Jadi keluarga ini penting sebagai daya tahan supaya tidak makin bertambah kejahatan. Yang kelima adalah rasio dan hati nurani kita. Bagaimana kita meningkatkan kualitas berpikir kita dan kualitas hati nurani kita. Bukan hanya membaca dan mengerti dogma, doktrin, dan indoktrinisasi, tetapi bagaimana itu kita pikirkan. Sehingga apa yang kita punya dan miliki itu betul-betul optimal. Oh, ini baik itu apa? Benar itu bagaimana? Dan bagaimana saya menggunakan semua kapasitas yang Tuhan berikan ini untuk menahan kejahatan. Nah, itu 5 sarana anugerah, Ibu Bapak. Di dalam konsep kita berada di dalam Adam. Jadi kita di dalam Adam, umat manusia seperti itu. Jadi kalau begitu ada kebaikan, Kak? Masih ada kebaikan. Yang Rasul Paulus tulis ini adalah berkaitan dengan hidup kekal, keselamatan. Jadi Ibu Bapak, kita tidak alergi kalau ada seorang yang mendapatkan hadiah Nobel padahal dia bukan Kristen, kita bilang, oh sorry, itu kejahatan. Karena dia bukan dari orang Kristen. Atau kita bisa melihat ada orang yang bukan Kristen, yang bukan percaya kepada Kristus menolong kita. Lalu kita bilang, haram hukumnya kalau kita menerima bantuan dari non-Kristen. Enggak begitu. Karena segala kebaikan yang diberikan, yang dinyatakan Tuhan di dalam
masyarakat kita, itu anugerah umum. Itu pemberian Tuhan. Dan kita mesti apresiasi di situ. Sehingga 5 hal ini menjadi kekuatan kita menyadari bahwa Tuhan memang pemilik bumi dan Tuhan yang berdaulat atas segala sesuatunya. Tuhan yang memelihara hidup manusia. Itu di dalam Adam yang berdosa, Tuhan masih memelihara hidup manusia. Ini satu sisi. Sekarang sisi yang kedua, yaitu di dalam Kristus. Ibu bapak di sini saya percaya, ibu bapak dan saya ada di dalam Kristus. Oleh karena anugerah Tuhan secara spesial, oleh karena pekerjaan Roh Kudus, dan betapa baiknya Tuhan menarik kita dari kegelapan masuk ke dalam terang yang ajaib. Memindahkan kita dari kerajaan gelap ke dalam kerajaan terang. Membawa kita mengerti apa makna hidup bukan sekedar baik menurut subjektivitas dunia ini atau menurut anugerah umum. Bagaimana kita di dalam Kristus? Itu sebabnya di dalam khotbah Tuhan di dalam Matius pasal yang kelima ayat 20 dikatakan, jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari orang-orang ahli Taurat, engkau tidak layak sebagai warga kerajaan surga. Nah, kalau kita mau coba perhatikan bahwa kita di dalam Kristus atas dasar anugerah, kita dibenarkan dan mengalami proses pengudusan, maka sewajarnya lah kita memanfaatkan 5 anugerah umum ini untuk menjadi sarana mentransformasi dalam 5 level yang tadi saya katakan tadi. Nah, kita berbagian di sana. Di dalam pemerintahan, di mana orang Kristen berperan. Di dalam sekolah, perguruan tinggi, di mana orang Kristen berperan. Apakah riset-riset hanya untuk BKD? Apakah riset dan pelayanan pengabdian kepada masyarakat hanya untuk kejar BKD dan JJA? Bermanfaat nggak itu untuk publik dan bermartabat nggak itu? Lalu, di dalam konteks keagamaan kita, terlibatkah kita di dalam gereja kita? Gereja kita apakah sudah bersumbangsi dengan masyarakat sekitar? Atau hanya dogma internal saja, tapi tidak menjadi apa yang Tuhan kehendaki. Kamu adalah garam dan kamu adalah terang. Di dalam kehidupan kita berkeluarga, apakah kita menjadi orang tua yang benar? Apakah kita sudah menjadi teman bagi anak-anak kita? Apakah kita sudah menjadi gembala di tengah-tengah keluarga kita? Di dalam pikiran kita, apakah kita mengembangkan pemikiran? Berhentikah kita, oh saya hanya di unit ini, ya sudah belajar ini saja. Kita tidak mengembangkan kapasitas kita yang lain. Padahal begitu limpah. Jadi kita di dalam Kristus, ibu bapak, saya dan ibu bapak, diberi banyak kesempatan karena kita tidak lagi berada di dalam penghukuman. Kita tidak lagi dibiarkan Tuhan seperti orang yang di dalam Adam. Berarti kita jauh lebih banyak membuat kebaikan berdasarkan kebaikan Tuhan. Maka dalam surat Filipi, Paulus mengatakan, Filipi pasal 2, kerjakanlah keselamatan. Jadi kebaikan yang kita lakukan itu different dengan apa yang dinyatakan di dalam ayat 12. Bahwa ibu bapak berbuat baik di dalam Kristus, upahmu besar di surga. Jerih lelahmu di dalam Tuhan tidak sia-sia. Jadi apa yang kita invest di dalam dunia, di dalam Kristus, itu akan masuk ke dalam perjalanan selanjutnya. Tetapi kalau kita masih belum di dalam Kristus, bertobatlah dan terimalah Tuhan Yesus. Nah, bagaimana kita mengujinya? Bagaimana kita mengujinya? Maka mengujinya, selain kita merefleksikan diri, kita bisa lihat sampai hari ini apa dampak hidup saya di unit ini, di kampus ini, di rumah saya, di dalam gereja saya. Kalau ada yang timpang, berarti something. Ada sesuatu yang kita tidak mau mengoptimalkan peran tugas tanggung jawab kita sebagai orang yang di dalam Kristus. Kalau di kampus, saya sebagai dosen, apa kontribusi saya dengan teman-teman, dengan mahasiswa? Itu mesti betul-betul melihat dari kacamata Kristus. Sehingga kita mendapatkan dampak di sana. Jadi, itu bukan teman saya. Itu bukan, biasa kalau dimanapun selalu ada ya, dalam komunitas besar atau kecil selalu ada kelompok di dalam kelompok. Itu biasa. Makan aja, makan siang misalnya, kelompok itu terus. Gantilah, coba. Susah gantinya. Gak percaya, coba hari ini ibu bapak makan siang nanti, yang bukan kelompoknya coba baur, silang. Agak sulit. Kamu makan di mana nanti di sini? Kamu di mana? Ya, udah langsung di tag. Rudi di sini gitu ya, di Lapo misalnya ya. Yang lain nggak mungkin tag lagi saya, karena dianggap ini kelompoknya si ini. Ini kelompoknya si ini. Biasa itu dalam komunitas ada kelompok di dalam kelompok. Dalam gereja juga begitu, ada gereja dalam gereja. Oh, kalau majelis ini kelompoknya ini. Begitu juga dalam rumah ibu bapak.
Ada, ini kelompoknya mama, ini kelompoknya bapak. Yang nggak percaya, ini pengalaman saya aja. Kalau ibu bapak pasti orangnya baik-baik semua. Ya, ada yang begitu. Saya pernah tanya sama anak saya, kenapa kamu cerita sama bapak saja? Cerita sama mamamu. Terus anak yang ceritanya sama mama, kenapa kamu cerita sama mama saja, sama papamu? Ah, nggak enak, mama aja yang ngomong. Ini juga begitu, bapak aja yang ngomong sama mama aja yang ngomong sama bapak. Jadi kita itu jadi semacam mediator dalam kelompoknya mereka masing-masing. Mereka sudah setting kelompok. Nggak percaya, bapak ibu mungkin pernah mengalami gitu. Saya percaya di sini nggak ada semuanya. Sehati sepikir di sini. Ya makanya setelah tepel kan deposi ini kan ada makan bersama ya. Walaupun nanti kelihatan juga mana kelompoknya mana. Ya, anggap nggak ada lah ya. Nah, bagaimana kita, ibu bapak, di dalam Kristus mengalami transformasi kalau kita punya pola dan model seperti di dalam Adam. Jadi kebaikan yang Tuhan karuniakan kepada kita kan double. Saya ulangi Bapak Ibu, karunia yang Tuhan berikan kebaikan itu double. Karunia umum kita nikmati, tapi karunia khusus, special grace, kebaikan Tuhan dalam diri kita sehingga kita dimampukan untuk berbuat baik melampaui orang-orang yang di dalam Adam. Coba kita teliti. Ibu Bapak, kalau kita lihat pencapaian perguruan tinggi, sekolah, yang mana lebih unggul di dalam konteks Indonesia? Yang Kristen atau bukan? Siapa atau berapa banyak orang yang studi ke luar negeri sampai mendapatkan banyak hal, mana lebih banyak proporsinya dan yang punya keinginan untuk belajar dibandingkan orang-orang Kristen? Itu perlu riset. Dan dari beberapa teman yang riset di situ menakutkan, orang Kristen sangat kurang antusias belajar. Dana yang disediakan pemerintah untuk setiap riset orang Kristen itu hampir bisa saya katakan 80% nggak pernah dipakai. Yang pakai siapa? Non-Kristen. Maka kemarin waktu saya diskusi dengan satu prodi, dia tanya, Pak Rudi, bisa nggak cari orang yang mau memanfaatkan dana dari pemerintah untuk pengembangan pengetahuan studi, karena sangat sedikit dari tahun ke tahun, mungkin caranya kurang tahu dan sebagainya. Ini sangat menyedihkan. Kemarin waktu ada acara wisuda di satu universitas, saya diundang di sana sebagai pembicara, sebagai orang yang diajak ngobrol di sana. Lalu pihak agama, Dirjen Agama, dia katakan di seluruh Indonesia ada 29.000 guru yang belum mendapat sertifikat profesi Kristen, guru Kristen. Menyedihkan kan? Padahal disediakan oleh pemerintah. Lalu kalau kita mengaku di dalam Kristus kebaikan sudah diberikan Tuhan, kenapa kita tidak bergegas? Itu sebabnya kalau orang lihat saya, kok Rudi kok bergerak gercep gitu ya? Ya karena ini kebaikan Tuhan yang saya harus bertanggungjawabkan, bukan hanya kebaikan umum. Sehingga kita dengan bersyukur kepada Tuhan, Tuhan terima kasih untuk kebaikan-kebaikan-Mu yang Kau berikan. Dan betapa malunya saya karena kebaikan-Mu sering kami abaikan. Jangan sampai kita sebenarnya masih di dalam Adam, tapi topeng kita di dalam Kristus. Jangan sampai kita di dalam Kristus tidak bersyukur kepada Allah atas kebaikannya. Maka Tuhan akan menghukum kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk refleksi dari firman-Mu yang mendorong kami menyadari bahwa kami adalah orang-orang yang di dalam Kristus oleh karena anugerah-Mu. Kami tidak mau lagi di dalam Adam, dan kami tidak mau lagi pindah ke dalam Adam. Tapi kami seringkali ya Tuhan melihat dan memperhatikan betapa perlunya kami meningkatkan kualitas dan kuantitas kehidupan kami supaya kami memiliki hidup yang berkenan di hati-Mu. Kami bersyukur ada kebaikan-kebaikan Tuhan yang kami nikmati sampai hari ini. Kami bersyukur ada pemerintah, ada sekolah, ada perguruan tinggi, ada keluarga, ada kepercayaan keagamaan, ada budaya, dan juga kami sendiri sebagaimana adanya pribadi kami. Kami bersyukur untuk itu. Ajar kami untuk mengoptimalkan semua sarana anugerah-Mu itu. Terlebih lagi kami yang diberikan karunia iman untuk percaya dan menikmati kehidupan di dalam Kristus. Ajar kami ya Tuhan untuk mengerjakan keselamatan kami, sehingga dunia tahu memang kami adalah anak-anak Allah. Terima kasih Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.